However, jangan tempel ke engine. Voice. Một giọng nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh, lạnh, gợi ý. Engine speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 kamsedi. B4 tense liều thang. B5 tegas dingin. B6 hang ắt xét thủ công. Body không, nhúng, tak. Paste below this line. Sehari sebelum rapat pemegang saham tahunan, suami saya mengumumkan di hadapan seluruh direksi bahwa saya tidak lagi punya tempat di perusahaan ini. Dia menggandeng sekretarisnya, Yuli, di depan semua orang. Lalu dia tersenyum. Senyum yang biasa dia pakai untuk menutup kontrak miliaran. Citra hanya istri pendiri, katanya pelan. Bukan pengambil keputusan. Saya tidak menangis. Saya tidak membantah. Saya hanya menatap layar presentasi di belakangnya. Di slide sejarah perusahaan, nama saya sudah dihapus. Yang tersisa hanya wajah Rendra. Sendirian, saya tersenyum tipis. Lalu, saya membuka ponsel dan mengetik satu pesan kepada notaris saya. Karena yang tidak mereka tahu, perusahaan ini bukan milik Rendra. Tidak pernah. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal kita. Sebelum cerita ini dimulai, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng, supaya kalian tidak ketinggalan akhir dari kisah yang akan mengubah cara kalian memandang kata percaya. Mari kita mulai. Nama saya Citra Anindya, 38 tahun. Saya pendiri Nararya, sebuah perusahaan teknologi finansial di kawasan Pondok Indah, Jakarta. Sudah 12 tahun perusahaan ini berdiri, dan selama 12 tahun itu, dunia mengenal satu nama sebagai pemiliknya, bukan nama saya. Perusahaan ini lahir dari baris kode yang saya tulis sendiri di kamar kos sempit saat usia saya baru 26. Waktu itu saya dan Rendra masih kuliah di jurusan yang sama. Saya yang menulis sistemnya, saya yang merancang algoritmanya. Rendra punya wajah yang meyakinkan, suara yang menenangkan investor, dan tangan yang pandai menyalami orang penting. Kami sepakat. Saya membangun mesinnya, dia menjadi wajahnya. Saat itu, saya pikir itu pembagian yang adil. Saya tidak suka panggung, saya tidak suka kamera. Saya hanya ingin produk saya hidup dan dipakai jutaan orang. Maka saya rela berdiri di belakang. Saya rela namanya yang besar, asalkan mimpi saya tumbuh. Saya menikahinya 7 tahun lalu. Di hari pernikahan, dia berbisik di telinga saya, "Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa, Citra." Saya percaya kalimat itu. Saya menyimpannya seperti orang menyimpan jimat. Kami punya seorang putri, namanya Bening, 6 tahun. Matanya bulat, dan dia suka bertanya hal-hal yang sulit saya jawab. Suatu malam dia bertanya, "Bunda, kenapa ayah jarang pulang?" Saya hanya tersenyum dan bilang, "Ayah sedang membangun istana untuk kita, sayang." Saya tidak tahu saat itu bahwa istana itu sedang dibangun untuk perempuan lain. Selama 2 tahun terakhir, saya mundur dari urusan harian perusahaan. Bukan karena saya lemah, karena saya percaya. Saya menyerahkan kursi direktur utama kepada Rendra secara penuh. Dan saya hanya memegang posisi sebagai pemegang saham. Orang-orang di kantor memanggil saya Bu Citra. Sebagian dari mereka bahkan lupa siapa saya sebenarnya. Saya membiarkan mereka lupa. Itu kesalahan saya. Tapi itu juga kelak menjadi senjata saya. Hari itu, Selasa sore, hujan turun di kawasan Pondok Indah. Saya sedang menjemput Bening dari sekolah ketika ponsel saya bergetar. Sebuah notifikasi dari grup percakapan internal perusahaan. Grup yang berisi hampir 1.000 karyawan Nararya. Saya jarang membukanya. Tapi sore itu, entah kenapa, jari saya mengetuk layar sebuah foto. Di dalam foto itu, suami saya, Rendra, tertidur lelap di sebuah ranjang hotel. Spray putih bersih, pencahayaan remang. Di bahunya tersampir mantel abu-abu. Mantel yang pagi tadi saya kenakan sendiri ke tubuhnya sebelum dia berangkat. Di bawah foto itu ada satu baris kalimat dikirim dari akun bernama Yuli Kusuma. "Pak Rendra terlalu lelah malam ini. Beliau beristirahat di tempat saya.
Tolong jangan ganggu CEO kita dulu, ya. Saya menatap foto itu selama 3 detik. Hujan menderas di kaca mobil. Bening di kursi belakang sedang menyanyi pelan. Lalu saya melakukan sesuatu yang bahkan mengejutkan diri saya sendiri. Saya tidak menelpon. Saya tidak menangis. Saya membuka kontak supir, menyuruhnya mengantar Bening pulang lebih dulu ke rumah ibu saya. Lalu, saya menepi. Saya membuka foto itu lagi. Saya perhatikan kerah mantel. Di sana, samar. Masih ada bekas warna lipstik saya. Bekas dari ciuman perpisahan yang saya berikan pagi tadi. Saat dia berkata, "Aku ada rapat penting." "Sayang, pulang malam. Rapat penting." Begitu dia menyebutnya. Saya tertawa. Pelan, sendirian di dalam mobil, di tengah hujan. Lalu, saya menyimpan foto itu. Saya tahu, suatu hari, gambar ini akan berguna. Saya pulang ke rumah kami yang besar di Pondok Indah. Rumah dengan jendela kaca dari lantai ke langit-langit, menghadap taman yang dirawat tukang kebun setiap pagi. Rumah yang saya bayar dengan dividen saham saya sendiri, meski sertifikatnya tertera atas nama Rendra. Saya duduk di ruang keluarga yang gelap. Saya tidak menyalakan lampu. Saya hanya menatap lampu-lampu kota yang berkelip jauh di bawah sana, seperti lautan yang diam. Di meja, ada kotak kue kecil yang saya pesan tadi pagi. Untuk ulang tahun Bening minggu depan, bentuknya seekor angsa kecil dari krim. Saya mengambil sendok. Saya menekan leher angsa krim itu pelan-pelan, sampai roboh. Lalu saya menariknya keluar dan meletakkannya kembali di meja. Hancur. Besok adalah rapat pemegang saham tahunan. Rapat paling penting dalam setahun. Rapat tempat seluruh arah perusahaan diputuskan. Dan suami saya malam ini sedang tidur di pelukan sekretarisnya. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, saya merasa sangat tenang. Tenang, seperti permukaan air sebelum badai. Hubungan yang dimulai dari ruang kuliah, yang tumbuh dari nol menjadi perusahaan dengan ribuan karyawan. Sepertinya sudah tiba waktunya untuk saya akhiri. Tapi saya tidak akan mengakhirinya dengan air mata. Saya akan mengakhirinya dengan cara saya. Cara seorang pendiri. Pagi berikutnya, saya datang ke kantor lebih cepat dari biasanya. Gedung Nararia berdiri 30 lantai di kawasan Sudirman. Lobi marmer, dinding kaca. Logo perusahaan yang dulu saya desain sendiri terpampang besar di atas resepsionis. Saya berjalan masuk dengan langkah biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa perempuan dengan mantel sederhana ini adalah salah satu nama yang menandatangani akta pendirian 12 tahun lalu. Saya naik ke lantai 28, lantai direksi. Di ruang rapat besar, mereka sudah berkumpul. Para direktur, para kepala divisi, dan di kepala meja berdiri Rendra. Wajahnya segar. Seolah semalam dia tidur nyenyak di rumah, bukan di ranjang hotel orang lain. Di sampingnya berdiri Yuli. Sekretaris itu mengenakan blazer mahal, tersenyum tipis. Tangannya memegang map presentasi. Saya berhenti di ambang pintu. Tidak ada yang menyadari kehadiran saya untuk beberapa detik. Lalu Rendra melihat saya. Senyumnya tidak berubah. "Oh, Citra, kamu datang juga." Bukan sayang, bukan namanya yang biasa dia ucapkan dengan lembut. Hanya Citra. Dingin. Seperti memanggil pegawai. "Duduklah," katanya. Kebetulan, ada yang ingin saya sampaikan kepada semua orang. Saya duduk di kursi paling ujung. Saya melipat tangan. Saya menunggu. Rendra menekan tombol. Layar besar di belakangnya menyala. Slide pertama muncul. Judulnya, Masa Depan Nararia. Lalu, dia mulai bicara tentang visi, tentang ekspansi, tentang investor baru yang akan masuk. Suaranya mengalir, meyakinkan. Persis seperti dulu saat dia memikat investor pertama kami. Tapi ada satu hal yang berbeda. Di slide sejarah perusahaan, di bagian para pendiri, hanya ada satu foto. Wajah Rendra. Sendirian, nama saya hilang. Seolah 12 tahun saya menulis kode di kamar kos. Seolah malam-malam tanpa tidur saya. Seolah mesin yang saya bangun dengan tangan saya sendiri tidak pernah ada.
Saya menatap slide itu. Saya tidak berkata apa-apa. Rendra melanjutkan. Mulai hari ini, saya menunjuk Yuli sebagai direktur operasional baru kita. Dia sudah membuktikan dedikasinya. Saya percaya penuh padanya. Beberapa direktur bertepuk tangan. Sebagian saling pandang. Bu Asih, Kepala Keuangan veteran yang sudah bersama kami sejak tahun pertama, menatap saya dengan mata yang penuh tanya. Saya tetap diam. Yuli melangkah maju. Dia menatap saya dari kejauhan, lalu tersenyum. Senyum kemenangan, senyum yang berkata, "Lihat, sekarang aku berdiri di tempat yang seharusnya jadi milikmu. Terima kasih atas kepercayaannya." Pak Rendra, kata Yuli. Suaranya manis. Saya akan menjaga perusahaan ini seperti menjaga milik saya sendiri. Milik saya sendiri, kata-kata itu menggantung di udara. Saya menunduk sedikit, menyembunyikan senyum di sudut bibir saya. Karena ada satu hal yang Yuli tidak tahu. Ada satu hal yang bahkan Rendra lupakan. Karena terlalu lama merasa berkuasa, perusahaan ini secara hukum bukan miliknya. Setelah rapat selesai, semua orang berdiri. Rendra menghampiri saya. Dia menurunkan suaranya, agar hanya saya yang mendengar. "Citra, jangan buat keributan," katanya. "Kamu sudah lama tidak mengurus perusahaan. Sekarang, biar saya yang pegang. Kamu cukup di rumah, urus bening. Itu lebih cocok untukmu." Saya mengangkat wajah. Saya menatap matanya. Mata yang dulu saya cintai. "Baik," kata saya pelan. "Kalau itu maumu." Dia tersenyum puas, mengira saya menyerah. Dia menepuk bahu saya, seolah memberi belas kasihan. Lalu dia berbalik, merangkul pinggang Yuli, dan keluar dari ruangan tanpa menoleh lagi. Saya tetap duduk di kursi itu beberapa saat, sendirian di ruang rapat yang kosong. Lalu, saya mengeluarkan ponsel. Saya mengetik satu pesan singkat kepada Pak Hendra, notaris yang sudah memegang dokumen-dokumen perusahaan ini sejak hari pertama. "Pak Hendra, saya butuh akta pendiri yang asli dan seluruh catatan struktur kepemilikan saham. Besok, di kantor Bapak, pagi." Balasan datang dalam hitungan detik. "Siap, Bu Citra." Akhirnya, saya sudah menunggu 12 tahun untuk pesan ini. Saya menatap layar ponsel itu lama, 12 tahun. Pak Hendra menyimpan rahasia itu selama 12 tahun. Menunggu hari di mana saya akhirnya memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Saya teringat hari saat saya pertama kali menyusun struktur ini. Saat itu, pengacara muda yang membantu Pak Hendra bertanya pada saya, "Bu, kenapa Bu mau menyembunyikan kepemilikan mayoritas? Bu yang pemilik sebenarnya. Kenapa tidak diumumkan saja?" Saya menjawab waktu itu, "Karena cinta tidak butuh panggung. Saya ingin suami saya merasa kuat. Saya ingin dia merasa ini juga miliknya." Pengacara muda itu menatap saya dengan heran. "Tapi Bu, bagaimana kalau suatu hari dia berubah?" Saya tersenyum waktu itu. Dia tidak akan berubah. Betapa naifnya saya dulu. Tapi saya tidak menyesali keputusan menyembunyikan struktur itu. Karena ternyata naluri saya yang lain. Naluri seorang pendiri yang selalu menyiapkan jaring pengaman telah menyelamatkan segalanya. Cinta saya mungkin buta, tapi pikiran saya, untungnya, tidak pernah. Keesokan paginya, saya datang ke kantor notaris Pak Hendra di kawasan Menteng. Ruangannya penuh rak kayu tua, berisi map-map dokumen yang tersusun rapi. Pak Hendra sudah berumur 60-an. Rambutnya memutih, tapi matanya masih tajam. Dia adalah orang yang menyaksikan saya dan Rendra menandatangani akta pertama 12 tahun lalu. Dia mengeluarkan sebuah map merah dari brankas. Map yang tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. "Bu Citra," katanya, "Bapak ingin bertanya dulu, apakah Bu sudah yakin?" "Sudah," kata saya. "Buka." Dia membuka map itu. Di dalamnya, akta pendirian asli Nararia. Dan di halaman struktur kepemilikan, tertera sebuah angka yang selama 12 tahun saya simpan sebagai rahasia. Saya tidak akan mengatakan angka itu sekarang, tapi saya akan mengatakan ini. Rendra mengira dia pemilik perusahaan. Para direktur mengira begitu. Yuli mengira begitu. Bahkan sebagian besar dunia mengira begitu. Mereka semua salah. "Struktur ini saya rancang sendiri 12 tahun lalu," kata saya pada Pak Hendra.
lewat sebuah perusahaan induk. Saya sembunyikan karena saya tidak ingin panggung. Saya ingin Rendra yang di depan. Saya pikir dengan begitu dia akan merasa dihormati. Saya pikir itu cara saya mencintainya. Pak Hendra menghela napas. Dan sekarang, kata saya ingin mengambil kembali apa yang memang milik saya. Pak Hendra mengangguk. Apa langkah pertamanya? Bu, pertama, kata saya ingin tahu semua yang Rendra lakukan dengan uang perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Setiap rupiah, hubungi auditor. Itu adalah insiden pertama dari banyak hal yang akan terungkap. 2 hari kemudian, Bu Asih, kepala keuangan, datang ke rumah saya diam-diam. Dia membawa map tebal, wajahnya pucat. Bu Citra, katanya. Suaranya bergetar. Saya sudah lama ingin bicara. Tapi saya takut. Saya pikir Bu sudah tidak peduli lagi pada perusahaan. Saya selalu peduli, kata saya. Duduklah, Bu Asih, ceritakan. Dia membuka map itu. Halaman demi halaman, angka demi angka. Ternyata selama 2 tahun terakhir, Rendra menarik dana perusahaan dalam jumlah besar. Bukan untuk ekspansi, bukan untuk investasi, tapi untuk hal-hal pribadi. Sebuah apartemen mewah di kawasan Kemang, atas nama Yuli Kusuma, dibeli dengan dana yang dialihkan dari kas operasional perusahaan. Sebuah mobil, perhiasan, liburan ke luar negeri yang dicatat sebagai perjalanan bisnis. Dan yang paling parah, Rendra punya utang besar. Dia berjudi di meja-meja taruhan kelas atas dan menutupinya dengan menarik dana perusahaan diam-diam. Saya menatap angka-angka itu. Tangan saya tidak gemetar, tapi di dalam dada ada sesuatu yang membeku. Bukan karena uangnya. Saya tidak peduli pada uang. Saya bisa kehilangan uang dan membangunnya lagi. Yang membuat saya membeku adalah ini. Selama 2 tahun, sementara saya di rumah merawat bening. Sementara saya percaya dia sedang membangun istana untuk kita. Dia sedang menghancurkan perusahaan yang saya bangun dengan tangan saya sendiri demi perempuan lain. Bu Asih, kata saya pelan, saya butuh semua ini dalam bentuk salinan resmi. Bertanda tangan. Saya butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Siap, Bu, kata Bu Asih. Lalu, dengan suara hampir berbisik, dia menambahkan, Bu Citra, terima kasih sudah kembali. Sementara itu, di dalam perusahaan, kabar foto di grup chat menyebar seperti api. Hampir 1.000 karyawan sudah melihatnya. Sebagian membela Rendra, sebagian berbisik di belakang, sebagian lagi diam-diam mengirim pesan kepada saya. Salah satu pesan datang dari seorang staf muda di divisi keuangan. Bu Citra, tulisnya, saya tidak berani bicara di kantor, tapi saya ingin Bu tahu, banyak dari kami tidak setuju dengan yang terjadi. Kami ingat siapa yang membangun sistem yang kami pakai setiap hari. Kami tunggu Bu kembali. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Saya tidak membalas, tapi saya menyimpannya karena saya tahu peran yang akan datang bukan hanya tentang saham. Ini juga tentang hati orang-orang di dalam gedung itu. Dan diam-diam, hati mereka mulai berpihak. Yuli, di sisi lain, semakin berani. Dia mulai mengatur ulang meja-meja di lantai direksi. Dia memindahkan foto-foto lama. Dia bahkan menyuruh resepsionis mengganti daftar nama di papan direksi. Dia bertingkah seperti nyonya rumah yang baru. Dia tidak tahu, rumah itu fondasinya saya yang menuang. Insiden berikutnya datang beberapa hari setelah itu. Saya sedang di kantor, di lantai 28, saat saya melihat Rendra dan seorang pria asing di ruang kacanya. Pria itu memakai jas mahal. Mereka berbicara serius, menunjuk-nunjuk dokumen. Saya bertanya pada Bu Asih, siapa pria itu? Jawabannya membuat saya terdiam. Pria itu adalah perwakilan investor asing. Dan dokumen yang mereka bahas adalah perjanjian penjualan saham. Rendra berencana menjual sebagian besar saham yang dia kira miliknya kepada investor luar untuk menutupi utang judinya dan untuk mengamankan posisinya sebelum rapat pemegang saham tahunan. Dia akan menjual perusahaan kami, perusahaan yang saya bangun untuk menyelamatkan
dirinya sendiri. Tapi ada satu masalah besar yang Rendra tidak sadari. Dia tidak bisa menjual saham yang bukan miliknya. Dan sebagian besar saham itu, secara hukum, bukan miliknya. Saya hampir tertawa, tapi saya menahannya. Saya kembali ke meja Pak Hendra malam itu. Pak Hendra, kata saya. Rendra mencoba menjual saham mayoritas. Bisakah dia? Pak Hendra membuka dokumen, memeriksa, lalu menggeleng. Tidak. Bu, secara hukum, dia hanya memegang saham minoritas. Saham pengendali ada di perusahaan induk yang Bu kuasai. Penjualan apapun yang dia tanda tangani tanpa persetujuan pemegang saham mayoritas batal demi hukum. Saya mengangguk. Bagus. Biarkan dia menandatanganinya. Biarkan dia berpikir dia menang. Saya ingin dia jatuh dari ketinggian yang paling tinggi. Insiden keempat terjadi di sebuah jamuan makan malam keluarga. Rendra mengundang seluruh keluarga besarnya ke rumah kami. Ibunya, adik-adiknya, sepupunya. Acara yang katanya untuk silaturahmi. Tapi saya tahu, ini adalah panggung. Di tengah makan malam, Rendra berdiri. Dia mengetuk gelasnya. Semua mata tertuju padanya. Saya ingin mengumumkan sesuatu, katanya. Mulai bulan depan, Citra akan fokus mengurus rumah dan Bening. Dia sudah lelah dengan urusan perusahaan. Jadi, saya akan mengambil alih sepenuhnya. Dan untuk memperjelas semuanya secara hukum, dia mengeluarkan selembar dokumen. Dia menaruhnya di meja, di depan saya, di hadapan seluruh keluarganya. Citra akan menandatangani surat pelepasan hak pengelolaan ini, supaya tidak ada kebingungan di kemudian hari. Ruangan hening. Semua mata menatap saya. Vanya, adik ipar saya, tersenyum sinis dari ujung meja. Ayo, Mbak Citra, kata Vanya. Tanda tangani saja. Perempuan baik tahu kapan harus mengalah. Jangan bikin malu keluarga. Saya menatap dokumen itu. Lalu, saya menatap Rendra. Lalu saya menatap wajah-wajah yang menunggu saya menyerah. Saya mengambil pena. Mereka tersenyum, mengira saya akan menandatangani. Lalu, saya meletakkan pena itu kembali ke meja. Pelan. Tidak, kata saya. Hanya satu kata. Tapi ruangan itu langsung membeku. Tidak. Rendra mengulang kata itu. Seolah tidak percaya, wajahnya mulai memerah. Apa maksudmu? Tidak. Maksud saya, kata saya, tenang. Saya tidak akan menandatangani apapun malam ini. Atau malam lainnya? Vanya berdiri. Mbak Citra, kamu tidak tahu malu? Ya. Suamimu sudah memberimu rumah, mobil, kehidupan mewah. Sekarang kamu masih mau serakah dengan perusahaan. Saya menoleh ke arahnya. Pelan. Vanya, apakah kamu tahu siapa yang menulis baris kode pertama perusahaan ini? Vanya terdiam. Apakah kamu tahu siapa yang merancang sistem yang membuat keluarga ini kaya? Lanjut saya. Apakah kamu tahu nama siapa yang seharusnya ada di akta pendiri sebelum dia menghapusnya tadi pagi? Tidak ada yang menjawab. Ibu Rendra, yang sejak tadi diam, akhirnya bicara. Citra, sudahlah, kamu istri. Tempat istri itu di belakang suami. Rendra yang membesarkan perusahaan ini. Kamu hanya kebetulan ada di sana. Kebetulan ada di sana. Saya menelan kalimat itu. Saya menyimpannya. Seperti saya menyimpan semua kalimat lain malam ini. Saya berdiri. Saya merapikan blazer saya. Terima kasih atas makan malamnya, kata saya. Saya permisi, lalu saya berjalan keluar. Punggung saya tegak. Saya tidak menoleh. Di belakang saya mendengar Rendra berkata pada keluarganya, "Tenang, besok dia akan mengerti posisinya. Dia tidak punya kuasa apa-apa." Saya tersenyum di dalam gelap. Besok, ya, besok mereka akan mengerti siapa yang sebenarnya tidak punya kuasa. Insiden kelima adalah yang paling menyakitkan. Bukan karena uang, bukan karena penghinaan, tapi karena pengkhianatan yang lebih dalam dari yang saya kira. Saya sedang memeriksa berkas-berkas kepegawaian lama, mencari catatan tentang Yuli. Saya ingin tahu sejak kapan dia masuk ke perusahaan, siapa yang merekrutnya. Dan saat saya membuka berkasnya, dada saya sesak. Di kolom, direkrut oleh.
Tertera satu nama. Nama saya, Citra Anindya. Saya yang merekrut Yuli 5 tahun lalu saat dia datang ke wawancara sebagai gadis muda yang gugup, fresh graduate, tidak punya pengalaman. Saya melihat sesuatu dalam dirinya saat itu. Ketekunan, kelaparan untuk maju. Saya kasihan padanya. Saya memberinya kesempatan. Saya menempatkannya di divisi sekretariat. Dan saya berkata pada kepala HRD, bimbing dia baik-baik. Dia punya potensi. Saya yang membesarkannya. Saya yang menaikkan gajinya. Saya yang merekomendasikannya menjadi sekretaris direksi 2 tahun lalu. Tepat sebelum saya mundur dari urusan harian. Dan perempuan yang saya angkat dari ketiadaan itu sekarang tidur dengan suami saya dan tersenyum penuh kemenangan di ruang rapat saya. Saya duduk di kursi itu untuk waktu yang lama, bukan untuk menangis. Saya sudah melewati fase itu. Saya duduk untuk memahami satu hal. Kebaikan tidak selalu kembali sebagai kebaikan. Kadang, kebaikan yang kita beri kepada orang yang salah kembali sebagai pisau. Tapi saya juga belajar hal lain malam itu. Karena Yuli adalah orang yang saya rekrut, maka semua catatan tentang dia, semua kontraknya, semua jejak keuangannya di perusahaan ada di sistem yang saya rancang sendiri. Saya tahu setiap pintu belakang. Saya tahu setiap jejak. Dia membangun kemenangannya di atas rumah yang fondasinya saya yang membuat. Dan saya tahu persis di mana letak setiap retakannya. Insiden ke-6 terjadi 3 hari sebelum rapat pemegang saham tahunan. Saya menaktifkan satu hal yang sudah lama saya siapkan. Lewat Pak Hendra, saya meminta dilakukan audit pajak independen terhadap seluruh transaksi keuangan perusahaan dalam 2 tahun terakhir. Audit pajak, 2 kata yang membuat setiap pengusaha yang punya rahasia kotor tidak bisa tidur. Karena audit pajak akan membongkar setiap rupiah yang Rendra alihkan. Apartemen Yuli, mobil, utang judi yang ditutupi dengan dana perusahaan. Semua akan tercatat hitam di atas putih. Semua akan menjadi bukti resmi yang sah di mata hukum. Saya tidak perlu meneriaki Rendra. Saya tidak perlu membantingnya. Saya hanya perlu membiarkan angka-angka berbicara. Saya menelpon Aditya malam itu. Aditya adalah teman kuliah saya, salah satu insinyur pertama yang membantu saya membangun sistem Nararya di masa awal. Dia sudah lama keluar, mendirikan perusahaannya sendiri. Tapi dia masih kenal setiap baris kode perusahaan ini. Citation, kata Aditya di telepon. Aku dengar kabar dari dalam. Rendra benar-benar keterlaluan. Aditya, kata saya. Aku butuh bantuanmu. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya untuk memverifikasi integritas sistem keuangan saat audit nanti. Seseorang yang tidak bisa disuap Rendra. Tentu, kata Aditya. Aku akan datang. Citation, kamu tahu, aku selalu tahu. Kamu yang membangun semua ini. Kami semua tahu. Kami hanya menunggu kamu kembali. Saya menutup telepon. Saya menatap langit malam dari jendela. 3 hari lagi. 3 hari sebelum semua topeng dijatuhkan. Insiden ke-7. 2 hari sebelum rapat. Saya menerima telepon dari Rendra. Suaranya, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, terdengar manis lagi. Sayang, katanya. Sayang, kata itu kembali. Aku minta maaf soal makan malam waktu itu. Aku terlalu keras. Kita bicara baik-baik. Ya. Aku sayang kamu, Citra. Kamu istriku. Saya tahu kenapa dia menelpon. Audit pajak sudah mulai bocor ke telinganya. Dia mulai panik. Dia mulai merasa tanah di bawah kakinya bergeser. Rendra, kata saya pelan. Apakah kamu masih ingat apa yang kamu bisikkan di telingaku di hari pernikahan kita? Dia terdiam. Kamu bilang, tanpa aku. Kamu bukan siapa-siapa, kata saya. Ternyata kamu lebih jujur dari yang aku kira. Lalu, saya menutup telepon. Insiden ke-8, 1 hari sebelum rapat. Malam terakhir, saya tahu dari Bu Asih bahwa malam itu, Rendra dan Fania sedang merayakan sesuatu di sebuah restoran mewah. Mereka mengira mereka sudah menang. Mereka mengira besok di rapat pemegang saham mereka akan menggunakan saham yang Rendra kira miliknya
untuk menyingkirkan saya sepenuhnya. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat pemberhentian saya. Tinggal menunggu rapat besok untuk mengesahkannya. Sementara mereka bersulang dengan anggur mahal. Saya duduk di rumah, menyusun dokumen terakhir bersama Pak Hendra. Bu Citra, kata Pak Hendra, semua sudah siap. Akta pendiri asli, struktur kepemilikan saham mayoritas lewat perusahaan induk, hasil awal audit pajak, bukti pengalihan dana ilegal, dan surat panggilan rapat pemegang saham luar biasa yang sah secara hukum. Saya menatap tumpukan dokumen itu. 12 tahun. 12 tahun saya diam di belakang. 12 tahun saya membiarkan orang lain mengambil panggung. Besok, untuk pertama kalinya, saya akan berdiri di depan. Pak Hendra, kata saya. Besok, di rapat. Jangan beritahu siapapun bahwa Bapak datang bersama saya. Biarkan mereka memulai rapat mereka. Biarkan Rendra membacakan surat pemberhentian saya. Biarkan mereka merasa menang sampai detik terakhir. Pak Hendra tersenyum. Dan setelah itu, kata saya yang bicara. Malam itu, sebelum tidur, saya masuk ke kamar Bening. Dia sudah tertidur, memeluk boneka kelincinya. Wajahnya damai. Saya duduk di tepi ranjangnya. Saya membelai rambutnya pelan. Bening, bisik saya. Besok, Bunda akan melakukan sesuatu yang berat. Tapi Bunda melakukannya supaya kamu tahu satu hari nanti bahwa seorang perempuan tidak harus diam saat dia disakiti. Bahwa kebaikan bukan berarti membiarkan orang menginjak kita. Dia tidak mendengar. Tapi saya merasa lebih ringan setelah mengatakannya. Saya kembali ke kamar saya. Kamar yang dingin, kosong. Karena suami saya entah di mana. Saya berbaring. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya tidur nyenyak. Besok adalah hari di mana semuanya akan berubah. Pagi hari, rapat pemegang saham tahunan. Langit Jakarta cerah. Saya datang ke kantor mengenakan setelan hitam. Sederhana, tapi tegas. Saya tidak memakai perhiasan. Saya tidak perlu. Ruang rapat Dewan Direksi sudah penuh. Para direktur, para pemegang saham minoritas. Rendra duduk di kepala meja, percaya diri. Di sampingnya, Yuli, dengan blazer baru dan senyum yang sama. Di seberang, Vania mengangkat dagunya saat melihat saya masuk. Saya duduk di kursi paling ujung, sama seperti minggu lalu. Mereka mengira saya tahu tempat saya. Rapat dimulai. Rendra memimpin. Dia membahas laporan tahunan, angka, proyeksi. Suaranya lancar, meyakinkan. Lalu sampai ke agenda terakhir. Rendra berdiri. Dia memegang selembar surat. Sebelum kita tutup, katanya, ada satu hal penting. Dewan telah memutuskan untuk merestrukturisasi kepemilikan. Citra Anindya akan secara resmi dilepaskan dari seluruh posisinya di perusahaan ini. Saya harap semua pemegang saham menyetujui. Dia menatap saya. Senyumnya penuh kemenangan. Ada keberatan, Citra? Tanyanya. Nadanya mengejek. Saya berdiri. Saya tidak terburu-buru. Saya merapikan blazer saya. Saya menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Lalu saya bicara. Sebelum kalian memilih, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengisi seluruh ruangan. Saya ingin memperkenalkan seseorang. Pintu ruang rapat terbuka. Pak Hendra masuk. Diikuti Bu AC, membawa map tebal. Dan di belakang mereka, Aditya, dengan laptopnya. Rendra mengernyit. Siapa mereka? Ini rapat tertutup. Mereka, kata saya, adalah saksi. Dan Pak Hendra adalah notaris yang memegang akta pendiri asli perusahaan ini. Pak Hendra, tolong jelaskan kepada semua orang di ruangan ini, siapa pemegang saham pengendali Nararya. Pak Hendra maju. Dia membuka map merah. Dia mengangkat sebuah dokumen. Berdasarkan akta pendiri yang sah dan tercatat secara hukum, kata Pak Hendra. Suaranya berwibawa. Saham pengendali Nararya melalui sebuah perusahaan induk dikuasai sepenuhnya oleh satu orang, bukan Bapak Rendra Pratama. Pemegang saham mayoritas perusahaan ini sejak hari pertama adalah Ibu Citra Anindya. Ruangan itu meledak. Bisik-bisik
Suara kursi bergeser. Para direktur saling pandang dengan wajah pucat. Rendra berdiri. Wajahnya memutih. Itu tidak mungkin. Itu bohong. Aku CEO perusahaan ini. Kamu CEO, kata saya pelan. Wajah perusahaan. Aku tidak pernah mengambil itu darimu. Aku membiarkanmu memilikinya. Tapi CEO bekerja untuk pemegang saham, Rendra. Dan pemegang saham mayoritas adalah aku. Rendra terhuyung. Dia berpegangan pada meja. Tidak. Kamu tidak bisa melakukan ini. Perusahaan ini kita bangun berdua. Ya, kata saya. Kita bangun berdua. Aku menulis kodenya. Kamu menjual wajahnya. Dan karena itulah 12 tahun lalu. Aku menyusun struktur ini. Bukan karena aku tidak percaya padamu. Justru karena aku percaya. Aku percaya kamu akan menjaganya. Aku percaya kamu akan menjaga kita. Saya menatapnya lurus. Tapi kamu memilih menjualnya untuk menutupi utang judimu. Untuk membeli apartemen bagi sekretarismu. Pak Hendra lanjutkan. Pak Hendra mengangkat dokumen kedua. Hasil audit pajak independen menunjukkan dalam 2 tahun terakhir, Bapak Rendra Pratama mengalihkan dana perusahaan dalam jumlah miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian sebuah apartemen di Kemang atas nama saudari Yuli Kusuma. Semua tercatat. Semua dapat dibuktikan di pengadilan. Yuli, yang sejak tadi membeku, tiba-tiba berdiri. Itu hadiah. Itu bukan dari perusahaan. Bu Asih, kata saya. Tunjukkan aliran dananya. Bu Asih membuka mapnya. Dia memutar layar laptop ke arah ruangan. Grafik aliran dana dari kas perusahaan ke rekening pribadi Rendra, ke pembelian apartemen Yuli. Hitam di atas putih. Wajah Yuli memucat. Dia menatap Rendra, mencari pertolongan. Tapi Rendra tidak menatapnya. Rendra hanya menatap meja. Tangannya gemetar. Yuli, kata saya. Suara saya tidak marah, hanya dingin. Apakah kamu masih ingat hari pertama kamu masuk ke kantor ini? Gadis muda yang gugup, tidak punya pengalaman, tidak punya siapa-siapa. Yuli terdiam. Aku yang merekrutmu, kata saya. Aku yang melihat potensimu. Aku yang membimbingmu. Aku yang menaikkan jabatanmu. Aku memberimu segalanya. Karena aku percaya, seseorang yang datang dari ketiadaan akan menghargai kesempatan. Saya berjalan mendekatinya. Pelan. Ternyata aku salah. Kamu menghargai kesempatan itu dengan cara mengambil suamiku dan mengirim fotonya ke 1000 karyawan untuk mempermalukanku. Kamu pikir itu kemenangan. Saya berhenti di depannya. Hari ini, Departemen SDM akan memproses pengunduran dirimu. Sesuai aturan, kamu akan menerima pesangon. Tidak lebih. Lalu, kamu akan pergi. Apartemen di Kemang akan disita sebagai bagian dari penyelidikan penggelapan dana. Kamu akan keluar dari sini. Yuli, dengan tepat seperti saat kamu datang. Tanpa apa-apa, Yuli jatuh terduduk di kursinya. Tidak ada lagi senyum kemenangan. Saya berbalik menghadap Rendra. Dan kamu, kata saya, sebagai pemegang saham mayoritas. Dengan ini, saya menggunakan hak saya. Saya memberhentikanmu dari posisi direktur utama. Efektif hari ini. Selama proses penyelidikan dugaan penggelapan dana berlangsung, saya akan bertindak sebagai direktur utama sementara. Kamu tidak bisa, Rendra meledak. Dia menggebrak meja. Perusahaan ini hidupku. Aku yang membangunnya. Justru karena ini perusahaan yang kita bangun, kata saya. Suara saya lebih keras dan lebih dingin dari teriakannya. Aku tidak bisa diam melihat seseorang menghancurkannya demi kehidupan pribadinya yang kotor. Ini bukan pertengkaran suami istri, Rendra. Ini keputusan bisnis, dan ini sangat rasional. Saya menatap seluruh ruangan. Untuk para direksi dan pemegang saham, surat pemberhentian yang tadi dibacakan batal. Dan rapat hari ini, secara resmi, saya nyatakan sebagai rapat pengambil alihan kembali kendali perusahaan oleh pemegang saham mayoritas. Bagi yang ingin tetap bekerja di Nararia yang baru, kalian saya persilahkan. Bagi yang sudah memilih
pihak yang salah. Kalian tahu di mana pintunya. Ruangan itu hening sempurna. Lalu, satu persatu, para direktur menundukkan kepala. Beberapa dari mereka yang dulu mengenal saya di masa awal berdiri dan berkata pelan, "Selamat datang kembali, Bu Citra." Rendra masih berdiri di sana. Tubuhnya gemetar. Dia menatap saya. Lalu menatap Yuli yang terpuruk di kursi. Lalu menatap Vania yang sudah diam 1000 bahasa. "Citra," katanya. Suaranya pecah. "Kita bisa bicara. Tolong. Beri aku kesempatan." Saya berhenti di ambang pintu. Saya menoleh sedikit. "Kamu sudah punya kesempatan." "Rendra," kata saya. 12 tahun. Aku memberimu panggung. Aku memberimu nama. Aku memberimu kepercayaan penuh. Dan kamu memilih untuk menukarnya dengan foto di ranjang hotel. Saya membuka pintu. Kesempatan itu sudah habis. Lalu saya melangkah keluar, meninggalkan punggung saya di hadapan mereka semua. Punggung yang tegak, punggung seorang pendiri yang akhirnya pulang ke rumahnya sendiri. Di luar ruang rapat, ratusan karyawan berdiri diam. Mereka melihat wajah saya yang dingin. Mereka mendengar suara gebrakan dari dalam. Mereka mengerti, badai ini belum berakhir. Tapi arah anginnya sudah berubah. Hari-hari setelah rapat itu bergerak cepat. Penyelidikan internal berjalan. Audit pajak resmi dibuka untuk pihak berwenang. Setiap rupiah yang Rendra alihkan, setiap dokumen yang dia palsukan untuk menutupi jejaknya, terbongkar satu persatu. Bukan saya yang menghukumnya. Angka-angka itu yang menghukumnya. Hukum yang menghukumnya. Investor asing yang hampir membeli saham dari Rendra menarik diri begitu mengetahui kebenarannya. Mereka menelpon saya secara pribadi, meminta maaf, dan menawarkan kerjasama yang sah. Saya mendengarkan mereka. Saya tidak menutup pintu, tapi saya juga tidak terburu-buru. Sekarang, saya yang menentukan syaratnya. Saya mengambil alih kursi direktur utama. Hari pertama saya kembali ke ruang kerja yang sudah lama saya tinggalkan. Bu Asi membawakan secangkir kopi hitam, tanpa gula, tanpa susu. Sama seperti dulu, 12 tahun lalu. "Bu Citra," katanya. Matanya berkaca-kaca. Kantor ini terasa hidup lagi. Aditya kembali bergabung. Bukan sebagai karyawan, tapi sebagai mitra teknis. Tim lama yang dulu membangun Nararya bersama saya, satu persatu, kembali. Mereka mengirim pesan. Mereka mengetuk pintu saya. "Kami menunggu kamu kembali." Citation, kata mereka. Kami selalu tahu siapa pemilik sebenarnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa perusahaan ini bernapas lagi. Vanya, adik ipar yang dulu menyuruh saya tahu malu, datang ke kantor saya beberapa minggu kemudian. Sikapnya berubah 180 derajat. Dia memohon agar saya tidak melanjutkan kasus terhadap kakaknya. Dia bahkan menangis. "Mbak Citra," katanya, "tolong, Rendra sudah hancur. Keluarga kami sudah hancur. Apa belum cukup?" Saya menatapnya cukup lama. "Vania," kata saya pelan. "Di makan malam itu, kamu menyuruh saya menandatangani surat penyerahan. Kamu bilang perempuan baik tahu kapan harus mengalah. Apakah kamu ingat?" Dia menunduk. "Saya tidak menghancurkan keluarga kalian," kata saya. "Rendra yang menghancurkannya saat dia memilih berjudi dan berkhianat. Saya hanya berhenti menutupinya. Itu beda, Vanya. Dan tentang kasusnya, itu bukan keputusan saya lagi. Itu sudah di tangan hukum. Saya tidak bisa menariknya kembali, bahkan jika saya mau." Dia pergi tanpa sepatah kata pun. Yuli menghilang dari kota. Apartemen di Kemang disita. Saya dengar dia pindah ke kota lain, mencoba memulai dari awal. Saya tidak membencinya lagi. Bahkan, di suatu titik, saya merasa kasihan. Dia mengejar kemenangan yang ternyata adalah kehancuran. Dia mengira merebut suami orang lain akan membuatnya naik kelas. Yang dia dapat hanya nama yang ternoda dan masa depan yang gelap. Proses perceraian saya dan Rendra berjalan tenang. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Karena semua bukti sudah ada di atas meja. Tidak ada yang bisa dia perdebatkan. Dia kehilangan posisi.
Dia kehilangan saham minoritasnya untuk membayar ganti rugi. Dia kehilangan rumah di Pondok Indah yang ternyata memang dibeli dengan dividen saya. Dia kehilangan segalanya yang dia kira miliknya karena memang tidak ada satupun yang benar-benar miliknya. Bening, putri saya, tinggal bersama saya. Suatu malam, dia memeluk saya dan berkata, "Bunda, sekarang Bunda lebih sering pulang." Bening suka saya mencium keningnya. "Iya, sayang. Sekarang Bunda yang membangun istana untuk kita. Istana yang sungguhan." Berbulan-bulan kemudian, di hari terakhir proses pengalihan seluruh dokumen perusahaan, saya bertemu Rendra sekali lagi di ruang tamu kantor untuk serah terima berkas terakhir. Dia menjadi sangat kurus, pipinya cekung. Aura pemimpin yang dulu memancar dari wajahnya sudah lenyap sepenuhnya. Cahaya di matanya benar-benar padam. "Perusahaan ini," katanya pelan, tanpa berani menatap saya, "kupercayakan padamu sepenuhnya. Akan kubawa ke tempat yang lebih besar," kata saya. "Lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan." Dia mengangguk. Lalu dia terdiam lama. Akhirnya, dengan suara yang rapuh, seolah menyesali seluruh hidupnya, dia bertanya, "Citra, apakah kita setidaknya masih bisa berteman?" Saya menatap wajahnya yang layu untuk waktu yang lama. Lalu saya menggeleng, perlahan tapi tegas. "Pak Rendra," kata saya harap Anda menemukan kedamaian dalam hidup Anda ke depan." Itulah kalimat terakhir yang saya tinggalkan untuknya. Karena bagi hubungan seperti kami, akhir yang paling benar bukanlah berteman, bukan pula bermusuhan. Akhir yang paling benar adalah menjadi dua orang asing yang dulu pernah saling mengenal lebih dalam dari siapapun di dunia ini. Saya berjalan keluar dari ruangan itu. Saya tidak menoleh. Setahun berlalu sejak hari itu. Nararia tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Produk baru yang saya rancang bersama Aditya dan tim lama diluncurkan dan dipakai oleh jutaan pengguna di seluruh negeri. Saham perusahaan naik. Nilai kami melampaui rekor tertinggi yang pernah Rendra capai. Tapi yang paling membuat saya bangga bukan angka-angka itu. Yang paling membuat saya bangga adalah suatu sore saat saya berdiri di lantai 30, menatap gedung tertinggi di seberang. Dulu, saat masih muda dan miskin, saya pernah berdiri di tempat seperti ini dan bersumpah, suatu hari, logo perusahaan saya akan terpasang paling besar di kota ini. Sekarang, logo itu ada di sana, bersinar. Dan kali ini di bawahnya tertera nama yang benar. Nama saya. Saya mengundang seluruh karyawan ke aula besar di hari ulang tahun perusahaan. Saya berdiri di panggung untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Saya tidak lagi bersembunyi di belakang. Saya tahu, kata saya kepada ribuan karyawan. Banyak dari kalian baru mengenal saya tahun lalu. Banyak yang dulu mengira saya hanya istri pendiri. Tidak apa-apa, saya yang memilih untuk diam selama ini. Saya menarik napas. Tapi hari ini, saya ingin kalian tahu satu hal. Perusahaan ini bukan dibangun oleh satu wajah yang pandai bicara. Perusahaan ini dibangun oleh kerja, oleh kode, oleh malam-malam tanpa tidur, oleh orang-orang yang setia, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan saya berjanji, mulai sekarang, tidak ada lagi yang akan disembunyikan di tempat ini, termasuk diri saya sendiri. Aula itu bergemuruh dengan tepuk tangan. Bu Asih, di barisan depan, menangis. Aditya tersenyum bangga, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, saya merasa utuh. Malam itu, saya pulang ke rumah baru kami. Rumah yang lebih kecil dari yang dulu, tapi terasa jauh lebih hangat. Bening berlari menyambut saya di pintu. Bunda, aku masak sama nenek tadi. Ada ikan goreng sama sayur asam. Saya tertawa. Saya memeluknya erat. Kami makan malam bertiga. Saya, Bening, dan ibu saya. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Makanan sederhana. Tapi malam itu adalah malam paling damai yang pernah saya rasakan. Tidak ada lagi kue angsa hitam yang mewah. Tidak ada lagi anggur mahal yang dingin, hanya kehangatan yang sungguhan. Saya menatap putri saya yang sedang bercerita dengan riang, dan saya berpikir, inilah istana yang sebenarnya.
bukan gedung 30 lantai, bukan saham mayoritas, tapi meja makan ini, tawa ini. Hati yang akhirnya bebas ini. Saya sudah kehilangan seorang suami, tapi saya menemukan kembali diri saya sendiri. Dan itu ternyata adalah hal yang paling berharga. Terima kasih sudah menemani sampai akhir dari cerita ini. Kisah ini membuat kita merenung dalam-dalam tentang kerapuhan sebuah kepercayaan dan tentang betapa pentingnya seorang perempuan menjaga kekuatannya sendiri. Jangan pernah menyerahkan seluruh dirimu sampai kamu lupa siapa kamu. Dan jangan pernah mengira bahwa diam selamanya berarti lemah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Citra dulu. Perempuan yang membangun, tapi rela berdiri di belakang. Perempuan yang mencintai dengan menyerahkan segalanya, sampai lupa menyisakan sesuatu untuk diri sendiri. Jika kamu salah satunya, ingatlah. Kebaikanmu adalah kekuatan, bukan kelemahan. Tapi kebaikan tanpa batas, yang diberikan kepada orang yang salah, bisa berubah menjadi pisau yang menusukmu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Rendra yang lupa dari mana mereka berasal, yang mengira panggung adalah milik mereka, padahal seseorang di belakang layar yang membangunnya. Kepada mereka, waktu selalu punya cara untuk mengingatkan. Dan di luar sana, ada banyak perempuan seperti Yuli yang mengira merebut milik orang lain akan menaikkan derajat mereka. Padahal, apa yang dibangun di atas kehancuran rumah tangga orang lain tidak akan pernah berdiri kokoh. Citra tidak membalas dendam dengan amarah. Dia membalas dengan kebenaran. Dia tidak meneriaki siapapun. Dia hanya berhenti bersembunyi dan membiarkan dunia melihat siapa dirinya yang sebenarnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam kepasrahan sampai kehilangan diri sendiri. Atau kita bisa mengambil kembali kemudi hidup ke tangan kita sendiri dengan tenang, dengan tegas, dengan bermartabat. Masa lalu memang tidak bisa kita ubah, tapi bagaimana kita menjalani masa depan selalu bisa kita pilih sendiri. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Kalian tidak sendirian. Dan jangan lupa, kekuatan terbesar seorang perempuan bukan terletak pada seberapa banyak dia bisa bertahan, tapi pada keberaniannya untuk berkata cukup saat memang sudah cukup. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian dan jaga hati kalian baik-baik.